Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, IHSG ditutup naik 0,27% ke angka 6.512. Di video ini, saya akan menganalisa saham-saham yang mulai rebound dari garis supportnya dan saat ini berada dekat dengan garis resistennya. Adakah peluang saham-saham ini untuk break resisten minggu ini? Semoga analisa yang telah dibuat ini bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa-analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Di review saham hari ini, saya akan coba mereview kembali saham JPFA dan BMRI yang telah dianalisa pada video sebelumnya. Hari ini JPFA masih melanjutkan penurunan dan ditutup turun 5% lebih ke harga 2.310. Dan pada perdagangan hari ini, bandar dan asing juga terlihat masih terus mendistribusikan saham ini dalam jumlah besar. Beberapa hari ke depan, saham JPFA berpeluang untuk rebound sementara, dikarenakan saham ini sudah turun terlalu tajam. Kenaikan sementara ini bisa dimanfaatkan untuk cut loss atau trading jangka pendek saja. Berikutnya saham BMRI. Saham BMRI juga ditutup turun 1% lebih ke harga 7.100. Dan pada perdagangan hari ini, bandar dan asing juga terlihat masih terus mendistribusikan saham ini. BMRI saat ini telah turun menembus support di EMA 150 dan berpeluang untuk melanjutkan penurunan menuju support berikutnya di sekitar harga 6.850. Saham pertama akan dianalisa hari ini adalah saham Mayora. Saham Mayora pada perdagangan hari ini ditutup naik 0,76% ke harga 2.650. Bisa kita perhatikan di sini, saat ini saham Mayora masih bertahan di atas garis EMA 150. Dan garis MACD saat ini sudah mulai mengarah ke atas dan berpeluang untuk berpotongan dalam beberapa hari ke depan. Bisa kita lihat di sini juga, resisten terdekat berada di sekitar harga 2.720. Resisten ini merupakan resisten yang lumayan kuat karena sudah beberapa kali gagal ditembus oleh saham Mayora. Bisa kita lihat di sini, sudah beberapa kali gagal ditembus. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari ini. Dari data ini bisa kita lihat, bandar melakukan sedikit akumulasi pada perdagangan hari ini. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat hari ini melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dari data yang ada, saya melihat Mayora masih berpeluang untuk naik minggu ini, menuju resisten di harga 2.720. Saham ini masih sangat layak untuk masuk watchlist teman-teman. Karena apabila resisten di harga 2.720 yang terlewati, maka Mayora akan mulai uptrend untuk jangka pendek dan akan berpeluang untuk naik menuju target terdekat di sekitar harga 3.000, sekitar daerah sini. Jadi teman-teman bisa mengamati dulu, tunggu sampai saham ini berhasil break di resisten di harga 2.720 baru entry, atau bisa spekulatif buy saat saham ini masih bertahan di atas garis support EMA 150. Tapi apabila teman-teman beli di sekitar garis support EMA 150, teman-teman sudah harus cut loss apabila saham ini berada di bawah harga 2.550. Saham selanjutnya akan dianalisa adalah saham BSDE. BSDE hari ini berhasil naik 1% lebih ke harga 1.330. Dan saat ini berada dekat dengan garis resisten di EMA 150 di sekitar harga 1.340. Bisa kita perhatikan di sini,
MACD saat ini masih mengarah ke bawah. Dan dari data ini bisa kita lihat Bandar melakukan sedikit akumulasi pada kenaikan hari ini. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini asing masih terus mengakumulasi saham ini. Dari data yang ada saya melihat WSBP masih berpeluang untuk naik dan menembus resisten di EMA 150 minggu ini. Apabila resistennya berhasil terlewati, maka BSDE akan melanjutkan kenaikan menuju resisten berikutnya sekitar harga 1450, sekitar daerah sini. Jadi untuk teman-teman mau entry membeli saham ini, boleh entry apabila terkonfirmasi resisten di EMA 150 telah terlewati. Dan boleh take profit saat mendekati resisten berikut di harga 1450. Dan apabila resisten 1450 yang terlewati, maka BSD akan melanjutkan kenaikan menuju target berikutnya di sekitar harga 1600. Saham ini masih layak untuk diamati. Dan beberapa saham properti yang layak untuk diamati juga adalah saham SMRA dan saham CTRA. Teman-teman boleh menganalisa sendiri dua saham tersebut. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Indi. Indi pada perdagangan hari ini ditutup naik 1% lebih ke harga 1955. Bisa kita perhatikan di sini, 2 hari terakhir ini Indi mulai rebound. Dan pada perdagangan kemarin ditutup naik 7% lebih. Garis MACD saat ini sudah mulai mengarah ke atas dan berpeluang untuk berpotongan dalam beberapa hari ke depan. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar asing pada perdagangan hari ini. Dari data ini bisa kita lihat bandar hanya melakukan sedikit akumulasi pada perdagangan hari ini. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat sudah mulai masuk mengakumulasi saham ini 2 hari terakhir ini. Dari data yang ada saya melihat Indi masih berpeluang untuk naik menuju resisten di harga 2030 minggu ini. Tetapi untuk melewati resisten di garis EMA 50 ini masih akan sulit untuk Indi lakukan minggu ini. Jadi untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, saran saya sebaiknya tunggu Indi berada di atas garis resisten EMA 50 dahulu. Saat minggu depan Indi terkonfirmasi berhasil naik di atas garis EMA 50, teman-teman boleh entry. Dan sudah boleh jual saat mendekati garis resisten berikutnya di garis EMA 150. Karena apabila Indi minggu ini gagal menembus resisten di EMA 50 ini, maka Indi akan melanjutkan penurunan menuju support di harga 1550. Sekitar dari sini. Jadi saat ini sebaiknya wait and see dulu. Saham terakhir akan dianalisa hari ini adalah saham WSBP. WSBP hari ini ditutup naik 2% lebih ke harga 386. Bisa kita perhatikan di grafik, WSBP sempat turun di bawah garis EMA 150. Dan 2 hari terakhir ini mulai terlihat rebound dari garis support EMA 150. Garis MACD saat ini sudah mulai mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan hari ini. Dari data ini bisa kita lihat bandar melakukan akumulasi pada perdagangan hari ini. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat 2 hari terakhir ini asing mulai masuk mengakumulasi saham ini. Dari data Anda saya melihat WSBP berpeluang untuk melanjutkan kenaikan menuju resisten yang berada di harga 400. Dan apabila resisten yang berhasil terlewati, maka WSBP akan melanjutkan kenaikan menuju target berikutnya sekitar harga 420. Untuk teman-teman yang mau membeli saham ini,
Boleh entry apabila besok USBP masih terbentuk candle putih. Dan untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ini di harga bawah, saham ini masih boleh di hold selama masih bertahan di atas garis support EMA 150. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.